Salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Salam sehat, kiranya kasih dan karunia ilahi menyertai kita sekalian. Pada video kali ini saya akan bicara soal pencabutan perjanjian jeda kemanusiaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam perspektif politik hukum yang saya mengerti atau yang saya pahami. Yang pertama itu kita bisa lihat dari pernyataan Komnas HAM di Tempo pada tanggal 8 Februari 2023 kemarin. Nah, di situ Komnas secara umum itu menyebutkan ada dua hal besar atau dua poin mendasar. Yang pertama itu di soal kesalahan prosedural. Menurut Komnas HAM itu ada kesalahan prosedural, di mana ketika misalnya keputusan kelembagaan itu harus datang dari paripurna. Nah, mekanisme itu kemudian itu tidak dilakukan, sehingga itu kemudian dianggap tidak mewakili kelembagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Komnas HAM bukan menjadi para pihak, sehingga Komnas para pihak yang berkonflik, sehingga Komnas itu memposisikan diri tidak bisa juga kemudian terlibat di dalam para pihak yang turut serta dalam menyepakati jeda kemanusiaan tersebut. Nah, itu alasan Komnas HAM. Tapi tentu sebenarnya itu kan tidak hanya di sebatas itu saja. Yang harus dilihat itu adalah dasar hukum. Komnas HAM sendiri itu melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusianya itu hanya memberikan kewenangan mereka itu hanya lebih kepada yang pertama itu melakukan pengkajian, kemudian yang kedua itu melakukan penelitian, yang ketiga itu melakukan penyuluhan dan melakukan pemantauan, kemudian melakukan mediasi tentang hak asasi manusia. Nah, misalnya, dan itu kemudian Komnas HAM juga hanya bisa menetapkan apakah sebuah peristiwa itu ada hubungannya dengan pelanggaran HAM biasa, pelanggaran HAM berat, atau kemudian tidak. Itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komnas HAM. Atau misalnya proses-proses justisia yang kemudian bisa dilakukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Nah, itu ruang Komnas HAM, sehingga Komnas HAM itu bukan lembaga politik yang turut serta dalam melakukan kesepakatan jeda kemanusiaan. Nah, atas semangat itu, sebenarnya video kali lalu itu saya sudah menjelaskan bahwa kedudukan Komnas HAM di dalam melakukan penyepakatan seperti begitu tuh sebenarnya secara hukum itu gugur dengan sendirinya. Jadi ini sebenarnya itu lebih dari itu, bahwa sekalipun Komnas HAM tidak melakukan pencabutan seperti begini, tapi secara hukum itu dengan sendirinya gugur karena tidak punya dasar legitimasi ketika Komnas harus menjadi para pihak atau menjadi satu pihak yang menyepakati tentang jeda kemanusiaan. Karena jeda kemanusiaan itu hanya bisa terjadi itu dilakukan oleh para pihak yang berkonflik untuk menyepakati agar mereka kemudian menghentikan peristiwa atau gencatan senjata atau peristiwa konflik yang sebenarnya itu harus yang sedang terjadi atau yang berulang kali terus terjadi. Nah, untuk itu maka sangat tidak salah kemudian ketika Komnas HAM menyatakan diri bahwa mereka itu bukan para pihak. Tentu ketika bicara tentang jeda kemanusiaan itu selalu datang dari para pihak. Itu logika hukum politik. Nah, sekarang misalnya kalau seperti yang sudah saya jelaskan, siapa para pihak yang kemudian layak untuk melakukan kesepakatan jeda kemanusiaan? Tentu yang layak untuk melakukan kesepakatan jeda kemanusiaan itu adalah pemerintah Indonesia dan ULMWP. Kenapa pemerintah Indonesia bukan tentara atau polisi? Karena di atas mereka itu ada yang mengkomandoi mereka, sehingga ketika misalnya ada satu kebijakan yang menyimpang dari kesepakatan, itu otomatis harus ada penanggung jawab politiknya. Penanggung jawab politiknya itu yang kemudian menentukan soal kebijakan-kebijakan yang mengedepankan misalnya prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, ini yang mestinya harus dipahami dan dimengerti.
di soal bagaimana jeda kemanusiaan itu kemudian bisa terjadi. Nah, tapi kemudian penting juga kepada Komnas HAM itu soal bagaimana memberikan rekomendasi kepada Presiden, karena bicara tentang jeda kemanusiaan dalam konteks Papua itu harusnya datang dari pemerintah pusat dan WLMWP. Karenanya Komnas HAM diharapkan itu memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk segera mendorong jeda kemanusiaan sebagai upaya menghormati konstitusi negara dan upaya menghormati hak asasi manusia. Atau Komnas HAM juga bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk gelar perundingan atau gelar dialog untuk mewujudkan Papua Tanah Damai sebagai bentuk penghormatan kepada hak asasi manusia dan konstitusi negara. Nah, bahkan kalau Komnas HAM misalnya bisa lebih tegas lagi, itu mengindikasikan ketika misalnya pemerintah pusat tidak mau mendorong upaya perdamaian melalui perundingan atau dialog atau mengedepankan hak asasi manusia, maka pemerintah pusat itu diduga turut melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ruang ini yang kemudian Komnas HAM bisa genjot, Komnas HAM bisa memanfaatkan ruang-ruangnya dalam semangat mendorong penegakan hak asasi manusia, penghormatan hak asasi manusia di Papua, itu melalui perundingan atau melalui dialog atau melalui proses jeda kemanusiaan. Dan jeda kemanusiaan sendiri itu sebenarnya bisa menjadi satu bagian terkecil di dalam dialog atau perundingan yang hendak dilakukan. Kiranya penjelasan atau pandangan saya ini kemudian juga bisa menjadi diskusi dan bisa menjadi debat atau bisa menjadi pendalaman pengetahuan supaya kita juga punya pemahaman yang sama tentang bagaimana ketika kita mau mendorong perdamaian atau bagaimana kita mau mendorong jeda kemanusiaan, memakai lembaga-lembaga lain yang sebenarnya mereka hanya bisa bersifat fasilitator atau mediator, tapi bukan sebagai para pihak yang sebenarnya peran mereka juga itu dibutuhkan dalam upaya mendorong proses-proses perdamaian. Saya pikir demikian. Salam sehat buat kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam akal sehat.